Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bukan berkumpul sih istilahnya, tapi ya intinya kita dapat hadir di walaupun virtual ya di aplikasi Zoom untuk apa ya bersama-sama belajar sama-sama belajar aja gitu. Terima kasih ya sebelumnya buat Anya teteh-tetehnya yang udah nyempetin waktu luangin waktunya. Eh, ini saya perkenalan dulu kali ya satu-satu. Nama saya Clara Sapitri. Lanjut teh. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin. Nama saya Fadila Melia. Nama saya Lili Sumiati. Nama saya Velanika Desdiani. Nama saya Haura Biah. Oke, bisa dilanjut ya. Mulai ya, langsung masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang untuk mempresentasikan PowerPoint yang udah ada kan ya, udah kelihatan berbagai layarnya. Langsung aja ya, langsung masuk ke pemateri. Silakan, Ajenal. Oke, saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama saya berkuliah di Unsika ya. Walaupun ya begitulah. Yang pertama adalah ada makna hadis dan sinonimnya. Definisi hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa. Bahasa berasal dari kata bahasa Arab. Akar katanya ada hadasa yahdasu, hadusan wahadasatun, yang berarti baru, lunak, lembut, berita atau perkataan. Dan definisi hadis yang kedua ada istilah juga. Istilah juga hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku beliau sebelum menjadi nabi atau setelahnya. Nah, contoh hadis pertama yaitu hadis qauliyah atau perkataan Nabi. Dalam perkataan Nabi yang diucapkan oleh Nabi, ada Rasulullah bersabda, "Man sarahu an yabsato alaihi rizquhu au yang sa'api asrihi falyasil rohimah," Rahul Bukhari. Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi mungkin menurut perkataan Nabi dalam hadis ini, jika kita ingin memperbanyak rezeki atau panjang umur juga, maka perrata silaturahmi kita dengan seperti berkeluarga atau dengan sahabat kita, pertemanan kita. Begitu ya teman-teman. Ya, dan yang kedua juga ada hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi. Yang di sini ada sabda atau hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hajwa mangkibaihi idza tataha sholah. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Yang saya dapat tangkap mungkin ketika kita ingin sholat, kita itu mengangkatkan takbiratul ihram itu harus sejajar dengan bahu. Begitu mungkin ya. Nah, contoh hadis yang ketiga ada contoh hadis takrir atau persetujuan. Bahwasannya dari Khalid bin Al-Walid, dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog sejenis kadal besar.
Rasulullah mengeluarkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat pun berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dob ya Rasulullah. Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka aku Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya. Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dalam seperti ini kadal itu mungkin bisa disebutkan haram ya? Atau gimana ya Bu Clara? Gimana sih? Kurang ngerti. Saya juga kurang ngerti. Dijelasinnya lebih rinci dong. Mungkin bisa disebut haram juga karena Nabi tidak pernah memakan kadal besar atau kadal atau londok lah seperti itu. Maka Nabi mengharamkannya. Seperti itu mungkin ya Bu Clara. Iya. Lanjut. Dan yang keempat ada hadis sifat atau fisik Nabi. Dari Al-Bara bin Ajib, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Nabi Muhammad. Berarti fisik Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Tidak ada yang tidak mungkin. Sempurna sekali. Contoh yang kelima ada hadis perilaku Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Berarti Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, tapi pernah meren ya. Saya juga kurang tahu karena saya sedikit mempelajari seperti ini. Dan yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ya, ayo sok. Ayo boleh di slide, Kak. Oke, lanjut di sini ada sinonim hadis, ada sunnah, ada khobar, dan juga ada atsar. Lanjut. Oke, sebelumnya itu kita masuk ke dalam pembahasan sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu kalau menurut secara bahasa itu ialah apa ini? Perjalanan yang diikuti, tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Sedangkan sunnah menurut istilah ialah ada 4 bagian ini. Ada menurut ulama ahli hadis, ulama fikih, ulama usul fikih, dan juga ulama mauidhah. Kalau sunnah, definisi sunnah secara istilah menurut ulama ahli hadis ialah makna sunnah itu ialah sama dengan maknanya hadis. Yaitu mungkin perilaku Nabi, perkataan Nabi, ya pokoknya yang kita ketahui tentang definisi dari hadis. Lanjut yaitu menurut ulama fikih. Sunnah ialah sifat syara yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi ketika kita mengerjakan itu kita dapat pahala, tapi ketika kita tidak mengerjakannya kita tidak mendapat dosa. Terus yang ketiga itu ialah menurut ulama usul fikih. Menurut beliau, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Jadi bukan dari Al-Quran gitu, yang diriwayatkan oleh Nabi, tapi bukan dari Al-Quran, bukan hadis gitu loh. Lalu yang keempat itu ialah pengertian sunnah menurut ulama mauidhah, yaitu sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ketika bid'ah itu larangan, maka sunnah adalah anjuran. Next. Lanjut mengenai khobar. Apa itu khobar? Ada di sini ada definisi dan juga ada contohnya. Sekarang kita masuk ke definisi. Khobar menurut bahasa ialah, menurut bahasa diartikan
an-naba atau berita. Khobar itu berita kalau menurut bahasa. Sedangkan khobar menurut istilah ialah muhaddisin khobar adalah maja'a anin nabiyyi wa ghairihi min ashabihi awit tabi'in aw tabi'it tabi'in aw man dunahum. Yang artinya sesuatu yang datang dari nabi dan yang lain seperti para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Itu definisi dari khobar. Lalu masuk ke contoh-contoh khobar. Salah satunya ialah bisa dilihat dari perkataan Imam Asy-Syafi'i atau tabi'in ya maksudnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu. Jadi, ngerti nggak sih dari hadis itu? Kabar itu kan berita kan ya. Jadi di sini tuh diberitakan dari Imam Syafi'i itu berkata bahwa ada berita. Beritanya itu kalau kamu emang menghendaki dunia, kamu harus berilmu. Begitupun jika kamu menghendaki akhirat, kamu juga harus berilmu. Next lagi Teh. Ya, selanjutnya ada atsar. Apa sih atsar itu? Nah, di sini ada definisi atsarnya. Ada atsar menurut bahasa dan ada atsar menurut istilah. Nah, kalau menurut bahasa adalah al-baqiyatu au baqiyatu syai'i atau yang artinya peninggalan atau bekas sesuatu. Dan ada pula menurut bahasa lainnya yaitu al-manqul. Yang artinya itu yang dipindahkan dari nabi. Dan kalau menurut istilahnya asar itu ada sinonim hadis dan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau untuk contohnya itu ada perkataan Hasan al-Basri, yaitu salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Nah, itu untuk contohnya ya. Ya, dikembalikan kepada moderator. Nah, mungkin rangkuman atau kesimpulannya adalah hadis dan sinonimnya sandaran dan aspek. Hadis menurut Nabi, hadis atau sandarannya Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya. Dan menurut sunnahnya, Nabi dan para sahabat itu perbuatannya doang, aspeknya tuh. Dan kabarnya Nabi dan selainnya, atau perkataan dan perbuatan. Atsarnya sahabat dan tabi'in. Perkataan dan perbuatan mungkin sama aja ya, kabar dan atsar itu. Yang membedakan Nabi dan selainnya, dan atsar itu sahabat dan tabi'innya Nabi doang. Dah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah untuk pembahasannya sudah selesai. Sekarang kita buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand. Direk nanya yuk. Iya, mangga Gading. Pertanyaannya adalah apa perbedaan hadis dan ilmu hadis dan sebutkan contohnya. Yuk. Oke, makasih. Teteh Haura mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Ditampung dulu lah. Oh ya, udah lanjut sok. Siapa lagi yang mau nanya? Saya mau nanya. Nah, iya silakan deh. Nanya. Saya mau nanya tentang ini, Pak. Apa sebab sebuah hadis dikatakan sahih? Oke, makasih. Ditampung dulu ya. Dan Iya, selanjutnya sama-sama ke mau nanya
Yang nanya segini doang udah. Ayo, Septi. Teh Septia sok mangga teh. Apa sebab sebuah hadis dikatakan sahih? Sama ya Maaf, pertanyaannya. Udah gak apa-apa. Nanti kita jelasin. Sok siapa lagi yang mau nanya? Sahabat, sahabati. Saya Kak, mau nanya Kak. Iya silakan A. Bismillah, perkenalkan saya Rojak dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, ingin bertanya apa bedanya hadis riwayah dan hadis benar hadis riwayah dan hadis dirosah diroyah. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang mau nanya? Sok, Mau teh. nanya dong. Iya, sok teh. Saya mau nanya kenapa hadis doif disebut sebagai hadis doif? Kenapa? Penyebab hadis doif dikatakan hadis doif. Oh, oke, oke. Lanjut. Ya, ini udah. Udah apa ada lagi teh? A. Sahabati. Kalau nggak ada bisa langsung dijawab aja dari tadi pertanyaan pertama. Sok teh Haura jawab yang punya pertanyaannya itu Gading. Saya izin bertanya, boleh nggak? Boleh teh, boleh silakan. Saya pengen nanya, bentar. Gimana sih kedudukan sanad dalam mempengaruhi kualitas dari suatu hadis? Makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Bisa diulang nggak, Kak? Kak, maaf saya mau bertanya lagi. Tadi kan pertanyaannya ada yang sama ya. Boleh kan saya ganti pertanyaannya? Saya mau nanya tentang itu. Boleh nggak sih kalau hadis doib itu diamalkan? Oke, terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Oke, dilanjut yuk. Yang mau nanya yuk. Oke, kalau emang udah nggak ada lagi yang mau nanya, bisa langsung dijawab aja, teh. Kak. Boleh nanya lagi nggak? Iya, boleh, boleh. Apakah hadis dhaif bisa dijadikan dalil? Oke, terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan yang tadi dari teh siapa gitu ya, lupa. Apa sebab sebuah hadis itu dikatakan sahih? Karena kan menurut istilahnya itu kan hadis sahih itu kan hadis yang sanadnya itu bersambung, yang sanadnya itu jelas dari mana-mananya gitu. Diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan logis juga bersambung kepada Rasulullah atau pada yang terakhir berasal
dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. Jadi tuh kenapa sih apa sih sebabnya? Kan ada hadis ini, ada hadis ini. Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya tuh jelas. Sanadnya tuh jelas, nyambungnya tuh ke Rasulullah zamannya. Jalannya tuh jelas gitu dari Rasulullah gitu. Terus besok boleh dilanjut pertanyaan. Teh Septia tadi pertanyaannya apa teh? Hadis diriyah. Oke, contoh ilmu hadis diriyah. Ini ada lah. Hadis ada banyak di sini. Yang itu teh, yang sebab sebuah hadis dikatakan sahih. Oh, berarti udah ya Teh Septia. Mau jawab pertanyaan dari Abdul Razak tadi. Ya silakan Teh. Tadi lanjut. Pertanyaannya, apa saja perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ya? Jadi, ilmu hadis riwayah itu segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan ilmu hadis diroyah itu meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Terima kasih. Tuh, Tio bisa nggak pertanyaannya diulang? Ya bisa Kak. Ini apa? Saya mau itu kan tadi boleh nggak sih kalau hadis doif itu diamalkan? Itu Kak, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Tio. Apakah hadis doif itu bisa diamalkan? Itu tergantung, balik lagi kepada diri kita sendiri. Pengamalan kita itu dalam bentuk positif atau negatif. Ketika suatu hal kita amalkan dalam bentuk negatif, bahkan yang positif pun akan tertarik menjadi negatif. Sedangkan hadis doif itu kan hadis yang silsilah hadisnya tuh si sanadnya tuh putus gitu dari Rasulullah, ada yang terputus gitu dari Rasulullah. Tapi tidak semua hadis doif itu bisa dikatakan hadis maudhu atau hadis palsu, karena terkadang hadis yang sanadnya putus dari Rasulullah itu juga bisa menjadi sahih. Tergantung cara pengamalan kita sendiri gitu Kak. Terima kasih. Terus tadi gading gimana sih orangnya? Yuk. Tadi pertanyaannya apa aja, bisa diulang? Aduh, bentar. Apa perbedaan hadis dan ilmu hadis? Dan sebutkan contohnya. Apa perbedaan hadis dan ilmu hadis? Ya, dan berikan contohnya. Terus pertanyaan kedua, apakah hadis dhaif bisa dijadikan dalil? Oke, izin jawab ya Ayah, apa perbedaan hadis dan ilmu hadis? Kita jawab secara sederhana. Ilmu itu adalah pengetahuan, sedangkan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Pada ranah terminologinya, para ulama hadis itu banyak memberikan definisi tentang ilmu hadis, kan? Perbedaan hadis dan ilmu hadis bisa dimengerti nggak? Kurang jelas gitu, kurang detail. Dan sebutkan contohnya. Menurut secara detailnya berarti mungkin gini ya, secara logika saya, hadis itu mungkin perkataan atau perbuatan Nabi dan ketetapannya yang akan berujung dari Nabi ke Nabi juga gitu. Dan ilmu hadis itu juga
ilmu yang memperluas tentang hadis tersebut. Mungkin secara detailnya begitu yang saya mengerti ya. Jadi Bisa dimengerti? ketika hadis itu adalah perkataan Rasulullah, maka ilmu hadis itu ialah pengamalan dari perkataan Rasulullah gitu, A. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya ketika Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa, itu adalah hadisnya. Pengamalan dari ilmu hadisnya itu ialah kita mengerjakan berpuasanya gitu. Dalilnya? Untuk dalil kita nggak sampai ke sana sih, A. Lah, kan itu kan pertanyaan. Itu pertanyaan dan kita jawab sesuai PowerPoint yang kita presentasikan. Ketika tadi agak ada yang nanya apa perbedaan hadis dan ilmu hadis, ketika hadis itu adalah pengetahuan, hadis itu adalah perkataan atau perbuatan dari Rasulullah, maka ilmu hadis itu adalah pengamalan dari perbuatan dan perkataan Rasulullah. Gitu. Contoh kecilnya dari kita itu ialah ketika Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa dalam hadisnya, dalam salah satu hadisnya. Maka di situ kita akan otomatis kan kita disunahkan untuk berpuasa kan, karena kita mendengarkan daripada hadis Nabi itu tersebut. Nah, pengamalan yang bisa kita lakukan ialah kita mengerjakan puasa. Itu contoh kecil. Iya. Terus mengenai apakah hadis tadi teh apa sih, hadis doib bisa dijadikan sumber hukum bukan? Bukan. Bisa dijadikan dalil. Oke. Hadis doib itu tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa. Kenapa? Tapi karena sanadnya terputus, dari pengertiannya kan tadi bisa dilihat kan. Hadis doib itu ialah hadis yang sanadnya itu terputus dari Rasulullah. Hadis doib itu tidak dapat dijadikan landasan sumber hukum, tidak dapat dijadikan dalil kayak gitu. Tapi nih ya, boleh dipergunakan dalam beramal, gitu. Baik dalam persoalan hukum maupun fadlil al-amal menurut Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Tapi untuk dijadikan dalil itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan kita ingin mengamalkan, kalau emang itu positif, why not gitu kan? Kenapa enggak gitu? Oke. Jelas, A? Jelas. Izin menjawab pertanyaan dari Hawa. Tadi kan bagaimana kedudukan sanad dalam mempengaruhi kualitas diri dari suatu hadis. Nah, sanad itu merupakan titik sentral dalam studi hadis. Simpelnya, jika suatu sanad tidak sahih, maka hadis tersebut nantinya dapat ditolak. Para ulama hadis menempatkan kedudukan sanad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agama. Hal itu mengingat begitu pentingnya posisi sanad itu sendiri dalam studi hadis. Gimana Teh Hawa? Cukup nggak? Cukup. Jelas nggak? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan siapa lagi yang belum dijawab? Atau memang udah kejawab semua? Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Kan tadi disebutkan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Lalu bagaimana cara orang awam itu mengetahui kalau itu hadis sahih? Ya, langsung saya jawab. Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan emang lu awam, ya lu baca gitu. Maaf ya, ini secara kasar. Udah kejawab aja, apa ada lagi pertanyaannya?
Masih banyak sih Kak, tapi udahlah segitu aja. Udah, terus Agading mau nanya lagi nggak? Enggak, Udah. Berarti ini semua pertanyaan udah dijawab ya. Ya, terima kasih. Ajenal bisa langsung closing nggak? Mungkin untuk pertemuan kali ini dari kelompok kami saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.